Siapa yang dimaksud dengan ulama? Adalah mereka ar-rabbaniyun alladzina warathun nabiyya ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Dari 4 sisi. Mereka adalah para alim ulama yang mewarisi dari Nabi berupa apa? 4 hal. Mereka mewarisi 4 hal ini dari Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak mewarisi 4 hal ini, maka mereka tidak dianggap sebagai ulama yang rabbani. Ya, mereka bukan ulama yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan termasuk a'immatil muslimin. Karena berarti mereka tidak pantas untuk dijadikan panutan. Karena imam itu artinya adalah panutan, orang yang kita ikuti. Dan yang orang yang kita ikuti adalah mereka diantaranya adalah ulama, dan yang berikutnya adalah umara. Apa 4 hal yang diwarisi oleh para ulama? Yang pertama ilmu. Ilmunya sama seperti ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah mengajarkan pembagian waris tadi 2:1, maka itulah yang diamalkan dia. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengajarkan sholat seperti ini, begitulah mereka caranya sholat. Mengajarkan sholat. Ketika Rasulullah mengajarkan tata cara puasa seperti ini, maka seperti itulah yang mereka amalkan. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari sisi keilmuan. Kemudian yang kedua yang diwarisi mereka dari Rasulullah SAW adalah ibadah. Ibadah mereka seperti ibadahnya Rasulullah. Jadi bukan sekedar teori yang mereka ngerti, tapi mengamalkan juga. Amalan mereka itu seperti amalannya Rasulullah. Sering berzikir, kemudian ya ada sholat duha, ada sholat malam, ada tilawatul Qur'annya jalan, dan seterusnya. Jadi amalnya jalan. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah. Kita Rasulullah dia beramal dengan amalan seperti ini, mereka juga mengamalkan. Ya, ini yang kedua yang mereka praktekkan, yang mereka warisi dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga dari sisi akhlak. Mungkin keilmuan sudah oke. Beliau sudah alim, seorang alim ini sudah oke dari sisi keilmuan. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari sisi ibadah juga Masya Allah. Sudah kuat ibadahnya. Tapi akhlaknya na'udzubillah. Ya, maka ulama yang seperti ini tidak layak dijadikan panutan. Karena apa? Dia tidak mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah dari sisi dakwah. Mereka mewarisi cara dakwahnya Rasulullah SAW. Gaya dakwahnya Rasulullah SAW, di mana cara dakwahnya Rasulullah itu penuh dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, jadi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mendakwahi orang-orang dengan cara bil hikmah. Ya, ini cara berdakwah yang paling prinsip.